seperti bertawassul dengan diri Nabi Muhammad, dengan diri Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkan hajat kami. Nah, ini oleh sebagian ulama dianggap sesuatu yang boleh tawassul demikian. Ya Allah, berkat ini waliullah, siapa yang kita anggap wali, tolonglah hamba. Nah, ini tawassul dengan diri orang wali. Macam salawat Badar, tawassul dengan orang-orang yang ikut perang Badar. Bi ahlil badri ya Allah, dengan pasukan Badar ya Allah. Nah, ini bertawassul dengan pasukan Badar agar dapat pertolongan. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah. Ya Allah, selamatkan ini umat dari bala bencana bi ahlil badri ya Allah, berkat pasukan Badar ya Allah. Nah, ini bertawassul dengan pasukan Badar, bukan bertawassul dengan amal saleh, tapi bertawassul dengan pasukan Badar. Ini oleh sebagian ulama dibolehkan juga, dijadikan sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga ada lagi macam tawassul ini yang memanggil. Ini dibolehkan juga oleh sebagian kecil ulama. Jadi ada tiga nih yang disepakati ulama: bertawassul dengan amal saleh, bertawassul dengan kecintaan kepada orang-orang yang dicintai Allah. Itu sepakat dah ulama, boleh dijadikan sebab untuk minta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang lebih kecil lagi jumlah ulamanya yang bertawassul dengan diri orang-orang yang dikasihi Allah. Yang lebih kecil lagi jumlah ulama yang membolehkannya, orang yang bertawassul dengan cara memanggil waliullah, memanggil Rasulullah untuk minta tolong. Ini lebih kecil lagi, artinya sebagian kecil ulama menganggap ini boleh, sebagian jangan artinya. Contohnya macam apa? Ya Rasulullah ajirni, wahai Rasulullah selamatkan aku. Atau wahai Syekh Fulan bin Fulan, tolonglah aku. Ini tawassul juga ngarannya ini. Nah, cuma tawassul macam ini oleh sebagian besar ulama kada usah macam itu. Walaupun ada yang membolehkan sedikit. Yang membolehkan itu pun menyampaikan juga syarat-syarat boleh itu macam apa. Dalam sengsaraan, binikah nak beranak kada muta peranak. Ya wali pulang, tolong bini nak beranak, keluar anaknya. Nah, bertawassul dengan cara itu, dengan cara memanggil. Nah, ini sebagian besar ulama mengatakan jangan. Tapi ada juga yang membolehkan dengan syarat. Nah, dengan syarat, membolehkan dengan syarat. Macam apa syaratnya yang boleh orang bertawassul memanggil tadi? Nah, di situ ada kalimat-kalimat yang dibuang sehingga dipendekkan menjadi demikian. Misal, para muhibbin rahimakumullah, ar-rabi' was-sittun min asma'illahil husna Al-Qayyum, yang ke-64 dari 99 Asma'ul Husna, Al-Qayyum. Al-Qayyum. Yang ke-63 Al-Hayyu, yang ke-64 Al-Qayyum. Seringkali jadi satu, ya Hayyu ya Qayyum. Huwal qaimu binafsihi al-muqimu li ghairihi 'ala ad-dawam alladhi la yabtakiru ila siwah wa yabtakiru ilayhi siwah alladhi yarzuquhum wa la yastarziquhum wa yansuruhum wa la yastansiruhum alladhi ya'muruhum wa la ya'murunah wa yanhahum wa la yanhaunah.
Al-Qayyum artinya dialah yang berdiri dengan dirinya sendiri. Dia berdiri dengan dirinya sendiri dan mendirikan bagi yang lainnya, yang tidak berhajat kepada selainnya dan berhajat kepadanya oleh selainnya, yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dan tidak minta rezeki kepada hamba-hambanya, yang menolong hamba-hambanya dan tidak minta tolong kepada hamba-hambanya, yang menyuruh akan hamba-hambanya dan tidaklah itu hamba bisa menyuruh dia. Dialah yang melarang hamba-hambanya, sedangkan hambanya tidak bisa melarang dia. Nah, itulah arti daripada Al-Qayyum ini. Secara ringkas diartikan yang maha berdiri sendiri. Jadi berdiri sendiri itu artinya bukan yang dimaksud berdiri awak, berdiri berduduk, itu lain. Arti berdiri sendiri itu kada perlu orang lain dalam melakukan apapun, menciptakan apapun. Al-Qayyum tidak perlu kepada orang lain. Nah, itu artinya berdiri sendiri, kada perlu bantuan orang. Dalam hal mewujudkan apa yang dikehendaki, mengadakan apa yang dia kehendaki, dia kada perlu orang lain. Dia mampu berbuat dengan dirinya sendiri. Maka itu disebut berdiri sendiri atau Al-Qayyum tadi. Yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dan dia tidak minta rezeki kepada hamba-hambanya. Dialah yang menolong hamba-hambanya dan dia tidak minta tolong kepada hamba-hambanya. Dia menyuruh dan tidak bisa disuruh. Dia melarang dan dia tidak bisa dilarang. Itulah Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim tidak banyak disebut Al-Qayyum. Ada dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Ada lagi dalam surat yang lain Allah berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Semua wajah tertunduk bagi yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah pengertian dari nama Allah yang ke-64 Al-Qayyum tadi. Al-mu'minu bismillahil qayyum an la yabtakira illa ilallahi ta'ala lianna Allah ta'ala huwal qa'im binafsih wa ghayruhu qa'imun bih. Kalau kita sudah percaya bahwa Al-Qayyum tadi artinya berdiri sendiri, kada perlu orang lain, justru orang lain yang perlu kepadanya, kita percaya itu, yakin itu, beriman demikian, akan membuahkan bahwa kita tidak berhajat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kada perlu kecuali hanya kepada Allah. Kenapa sebabnya? Karena yang lain sama lawan kita,
Berhajat juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kita harapkan bisa menolong kita, ternyata dia pun minta tolong juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah percaya Allah itu Al-Qayyum, maka kita hanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ta'ala huwal qa'im bi nafsihi wa ghairuhu qa'imun bih. Karena Allah Ta'ala jualah yang berdiri sendiri, sedangkan yang lain itu berdiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita minta tolonglah kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa menolong kita, hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Kalau kita sakit, kita mintalah kesembuhan kepada Allah. Jangan minta kesembuhan kepada dokter. Dokter kan bisa menyembuhkan, paling beri obat, paling menyuntik. Perkara kesembuhan itu kita minta kepada Allah, karena Allah yang bisa menyembuhkan. Yang lain semuaan minta kesembuhan kepada Allah. Minta rezeki hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa memberikan rezeki itu. Nah, semua itu adalah buah keimanan kita kepada Al-Qayyum. Hidup kita pun menjadi kaya dengan Allah. Hidup kita menjadi orang yang tidak berhajat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Ini tegas Nabi kita. Ujar Nabi, kalau engkau minta sesuatu, minta apakah? Minta lawan Allah. Minta lawan Allah. Baik perkara yang kecil, perkara yang sedang, perkara yang besar, bila kita minta lawan Allah. Duit, minta lawan Allah. Ya Allah, beri duit. Makanan, minta lawan Allah. Ya Allah, berilah hamba makanan. Minuman, mintalah kepada Allah. Pakaian, mintalah kepada Allah. Di jumlah sekaligus, kadang-kadang kita hanya dengan satu ucapan, ya Allah, berikan hamba rezeki. Nah, rezeki itu sudah mencakup makanan, minuman, duit dan sebagainya. Minta kepada Allah, Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyib. Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal, yang luas dan baik. Hanya kepada Allah minta rezeki, jangan sekali-kali kepada selain Allah, karena selain Allah itu berhajat juga kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Ila akhir hadis. Kenapa Nabi kita menyuruh kalau minta hanya minta kepada Allah, jangan lawan yang lain. Wa idza sta'anta fasta'in billah, bila minta tolong oleh Allah, jangan yang lain. Karena ujar Nabi, seandainya seluruh manusia bersepakat hendak menolong engkau, tapi Allah kada menyetujui, kada akan terjadi pertolongan itu. Seluruh manusia bersepakat untuk membahayakan engkau, kalau Allah kada menyetujui, kada akan terjadi itu. Nah, itu alasannya kenapa kita harus minta hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Karena manusia kada punya kemampuan sedikit pun untuk memberikan manfaat atau mudarat kepada kita ini. Nah, itu alasannya kenapa kita harus minta hanya kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta rezeki hanya kepada Allah, minta kesembuhan hanya kepada Allah.
Karena hanya Allah jualah yang bisa melakukan demikian. Karena Allah Al-Qayyum, dia berdiri sendiri. Allah kada kau dibujuk Tuhan, kalau diberi kada bisa dibujuk, apalagi disuruh begini, kada akan bisa. Karena Allah ini berdiri sendiri.